Halo, selamat datang di seri video belajar saham dari nol banget. Ini adalah seri video terbaru dari Creative Trader yang ditujukan buat rekan-rekan para investor atau calon investor saham yang masih sangat baru atau baru mau belajar atau sedang belajar tentang bursa saham. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi yang disiapkan untuk seminar berbayar, seminar belajar saham dari nol lagi. Itu seminar itu ditujukan ya buat investor baru tadi untuk mengajarkan Anda tentang dasar-dasar investasi dan dasar-dasar investasi saham, tapi dari sudut pandang realita, mungkin dari sudut pandang plus minus, dari sudut pandang bukan dari sudut pandang mereka yang mau mengconvince Anda untuk memasukkan uang Anda ke bursa saham. Jadi materinya benar-benar ada bagusnya, ada jeleknya, ada manisnya, ada pahitnya. Itu materi yang realita. Karena saya sama sekali nggak bertujuan untuk mengajak siapapun memasukkan uangnya di bursa saham dalam seminar tersebut. Kayak gitu. Saya di seminar itu pun saya mengatakan, saya akan mengajarkan realitanya, apa yang saya pelajari lebih dari 10 tahun terakhir tentang bursa saham, apa yang membuat orang bisa sukses, apa yang membuat banyak orang bangkrut, resikonya apa, ruginya apa, karena saya punya prinsip bahwa yang penting itu kenal dulu. Setelah kenal, tahu risikonya, tahu opportunity-nya, Anda bisa memutuskan mau masuk atau enggak. Kalaupun Anda setelah ikut seminar tersebut Anda nggak mau ikut trading saham lagi, fine banget buat saya. Karena jauh lebih baik Anda mundur di awal daripada kenal dulu, masuk dulu, nyemplung dulu, baru kenal realitanya, dan ujungnya menyesal, ujungnya rugi, ujungnya bangkrut yang juga sudah terjadi, saya yakin ke puluhan ribu orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang di bursa saham Indonesia aja. Kayak gitu. Jadi itu tujuan saya buat seminar belajar saham dari nol lagi yang sudah diikuti ribuan orang dan sudah diadakan hampir lebih dari 1 tahun. Sudah diikuti ribuan orang. Cuma untuk materi kali ini saya membuat materi yang sangat-sangat basic yang kami coba share buat rekan-rekan semua. Bukan hanya peserta webinar, tapi semua peserta, semua orang yang mungkin tertarik pengen belajar atau udah merasa belajar dan menyadari apa yang Anda pelajari dari orang-orang lain mungkin nggak sesuai dengan realita yang Anda terima. Saya coba ajarkan sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda. Materi saking basicnya, materi pertama yang saya akan bahas adalah saham itu sebenarnya apa sih? Saya akan menjawab satu pertanyaan aja. Saham itu sebenarnya apa sih? Kita tahu ada saham BRI, saham Telkom, saham BCA, saham BRI, Mandiri, dan lain-lain. Kita tahu ada saham Astra dan lain. Kenapa kalau beli perusahaan, tapi kenapa banyak yang rugi? Banyak yang bilang saham itu beli perusahaan, bla bla bla, keren-keren. Tapi kenapa sih banyak orang yang rugi? Banyak orang yang kapok, banyak orang yang ngelarang trading saham, banyak yang bilang beli saham itu judi dan lain-lain. Saya akan coba kasih pandangan dari sudut pandang saya. Anda bisa memutuskan sendiri nantinya. Jadi saham itu, kalau saya diminta mendefinisikan saham dalam satu kalimat, saya bilang saham adalah dokumen elektronik yang merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan terbuka yang bisa diperjualbelikan dengan investor lainnya dengan satuan per lembar saham. Jadi kurang lebih saham itu kayak PDF lah. PDF yang diperdagangkan di bursa saham antar satu investor jual ke investor lain. Anda beli di 1.000, jual ke investor lain di 1.200. Investor lain beli ke Anda di 1.200, jual ke investor lainnya di 1.300. Investor 1.300 harganya turun, jual di 1.000. Itulah saham. Adalah dokumen elektronik yang merupakan bukti kepemilikan. Saham itu juga merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Saham BCA adalah bukti kepemilikan dari saham BCA. Dengan satuan per lembar saham. Harganya itu harga per lembar. Kalau satu saham harganya 1.000, berarti 1.000 itu harga satu lembar saham. Perusahaan itu bisa punya miliaran saham, tapi 1.000 itu harga selembarnya. Itulah saham. Jadi, saya gambarkan aja biar simpel, karena ini penjelasan basic, semua akan menjelaskan yang sama. Jadi ini kalau kepemilikan perusahaan pribadi itu kurang lebih kayak gitu. Pemilik itu memiliki 100% dari perusahaan, 100% sahamnya, 100% kepemilikan, 100% saham.
Sahamnya boleh dicetak atau enggak terserah, yang pasti dia punya 100% kepemilikan dan otomatis perusahaan akan memberikan 100% keuntungan kepada pemilik karena ini perusahaan milik dia. Dia yang berhak mengatur. Untungnya mau saya ambil semua buat jalan-jalan ke luar negeri, silahkan. Ini tadinya perusahaan jualan printing mau jualan antigen, silahkan berubah bisnisnya. Saya mau ganti semua manajernya, silahkan. Karena dia punya kepemilikan 100%, yang artinya punya kontrol 100%. Ini perusahaan pribadi, ini bisnis pribadi yang kita lihat sehari-hari di kehidupan kita. Terus gimana kalau perusahaan IPO? Perusahaan IPO itu kepemilikannya jadi dipecah, dijual ke publik, supaya dapat duit dari publik. Jadi contohnya seperti ini, kalau perusahaan sudah IPO, sudah ada sahamnya, itu kepemilikan perusahaan pemilik jadi tinggal 60%. Jadi keuntungannya juga yang diberikan kepada owner hanya 60%, nggak seluruhnya kayak tadi. Tapi owner tentunya, keluarga owner, saudara owner itu bisa dapat jabatan, bisa dapat tunjangan, jadi perusahaan memberikan gaji. Keuntungan harus karena kepemilikannya tinggal 60%, keuntungannya juga diberikan 40%-nya diberikan ke publik. Publik itu bisa terpecah jadi dua, investor institusi dan investor retail. Karena sahamnya dimiliki oleh publik 40%. Kalau kayak gini, kontrol ada di siapa? Kontrol ditentukan dari rapat umum pemegang saham, di mana para investor retail, institusi, dan pemilik ada di satu tempat. Cuma karena kalau kasusnya kayak gini pemilik punya 60%, apapun yang dikatakan pemilik harus disetujui oleh investor retail dan institusi yang kepemilikannya cuma 40%. Tapi keuntungannya harus dibagi kalau pemilik memutuskan untuk mengambil keuntungan. Itu juga nggak harus. Kurang lebih kayak gitu. Dan investor retail biasanya cari untung dari jual beli saham dari orang ini ke orang ini, orang ini ke orang ini, kayak gitu. Itu satu. Jadi itu gambarannya. Saham itu seringkali dijelaskan, diedukasi, digambarkan sebagai profile picture dari suatu perusahaan. Jadi sering image pertama yang akan diajarkan kepada Anda adalah saham adalah profile picture dari perusahaan. Nanti Anda akan sadar, ya nanti saya jelaskan, cuma image pertama Anda akan diajarkan seperti ini. Bahwa nilai atau harga sebuah saham seringkali dianggap sebagai profile picture dari kondisi perusahaan yang bersangkutan. Kalau harga sahamnya sedang naik, berarti fundamental perusahaannya dikatakan bagus. Kalau harga sahamnya sedang turun, berarti fundamental perusahaannya dikatakan jelek. Itu realitanya. Kalau saham sedang dinaikkan harganya, akan keluar berita bagus di media. Kalau saham yang sama besok diturunkan, harganya akan keluar berita jelek di media. Karena dianggap saham sebagai profile picture. Profile picture kan, kalau orangnya tidak menarik, dianggap profile picture-nya juga tidak menarik. Kalau orangnya menarik, cantik, kalau misalnya profile picture-nya seperti ini, dianggap orang aslinya juga secantik ini. Itulah persepsi orang tentang profile picture. Walaupun realitanya nggak seperti itu. Realitanya juga sama seperti profile picture pada orang, pada manusia, yang tidak harus sama dengan aslinya. Harga saham juga tidak harus mencerminkan kondisi real perusahaan. Itu realitanya. Jadi harga saham itu nggak harus mencerminkan kondisi real perusahaan. Pada prakteknya, banyak perusahaan busuk yang harga sahamnya terus naik, dan perusahaan bagus yang harga sahamnya terus turun selama bertahun-tahun. Inilah yang sering membuat orang kecewa, nyangkut, rugi, dan lain-lain, karena dia punya persepsi semua orang akan secantik profile picture-nya, atau semua orang akan sejelek profile picture-nya. Padahal enggak. Begitu orang juga beranggapan semua saham yang bagus harganya harus naik, semua saham yang jelek harga sahamnya turun. Enggak seperti itu. Kayak gitu. Karena ada banyak kepentingan, ada banyak ide, ada banyak tujuan, ada banyak karakter orang yang mengatur pergerakan harga saham, sehingga nggak harus seperti itu. Ini contohnya,
Ini dalam periode yang kurang lebih sama. Oh, ini ada saham namanya saham Arto. Saham Arto ini dulu saham bank di kampung-kampung, di pasar-pasar di Bandung, Bank Artos. Harga sahamnya itu naik dari harga 200-an sampai 18.000. Perusahaannya semakin lama semakin rugi, tapi harga sahamnya semakin naik. Apa yang terjadi? Dia berubah jadi namanya jadi Bank Jago. Dan setelah berubah jadi Bank Jago, sampai detik ini perusahaannya tambah rugi, ruginya tambah besar, tapi harga sahamnya naik dari Rp200 ke 18.000. Mungkin kalau Anda belum trading saham, Anda nggak tahu Bank Jago itu apaan. Karena memang bank yang masih sedikit yang pakai. Tapi harganya udah naik belasan ribu %. Sementara ada perusahaan yang semua kita kenal, HMSP, HM Sampurna. Dia terus jualan rokok, orang terus merokok, keuntungannya bagus kayak gitu, tapi harga sahamnya terus turun. 2008 harganya 5.000, sekarang tinggal 1.000. Jadi, yang saya bilang tadi, profile picture itu tidak harus sesuai dengan aslinya. Itu realitanya. Nggak harus seperti itu. Karena pada akhirnya profile picture itu bisa dipilih, diedit, dipercantik oleh orangnya sesuai dengan kebutuhan. Harga saham juga bisa dipercantik oleh pemegang saham mayoritas atau bandar atau bandar dari sahamnya, pemegang saham mayoritas atau bandar dari sahamnya untuk memenuhi keinginan pemilik atau investor institusi biasanya. Jadi harga saham pun bisa dipercantik, bisa diperjelek, dan lain-lain. Sama seperti profile picture. Kayak gitu. Jadi benar, saham adalah profile picture dari perusahaan, tapi profile picture itu nggak harus menggambarkan sahamnya. Itu yang harus Anda pelajari. Nah, di awal, kalau Anda nggak mau percaya, Anda boleh lihat sendiri di market, Anda akan menemukan hal yang sama. Kayak gitu. Pemegang saham